Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita hidup dalam pertobatan. Jangan mengeraskan hati, jangan menjadi bebal, jangan menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Jangan bersenang-senang dalam dosa, jangan bersenang-senang dalam kebebalan, jangan bersenang-senang dalam kekerasan hati, sebab akan datang saatnya bagi kita ketika kita menyaksikan penghukuman dari Tuhan tiba. Penghukuman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, tidak hanya bicara neraka yang akan datang, tetapi dia bicara tentang pemurnian hidup di hari ini. Sebab memang menikmati pengajaran Tuhan, menikmati didikan Tuhan, nyandak sama dengan makan rica, pe gigi langsung pedis, pe makan langsung dapat rasa. Tetapi harinya akan tiba ketika Tuhan menghukum kita di waktu-waktu hidup yang orang jalani di dunia ini. Shalom, damai di hati. Selamat bagi kita yang diberi umur panjang, sehat, kuat, untuk ada di hari ini, hari Minggu pertama kita ada dalam penghayatan Minggu-Minggu Advent. Sebentar lagi Bapak Ibu Saudara-saudara kita akan memulai rangkaian perayaan menyambut Natal. Mulai dari desa, kolom, jaga, bipra, sampai kemudian di jemaat dan komisi-komisi kerja. Di tangan kami para pendeta sudah ada begitu panjang daftar perayaan menyambut Natal di jemaat Immanuel Maumbi, tapi juga di desa Maumbi ini. Bersyukur orang semua Tuhan kasih kesempatan boleh ada sampai di penghujung tahun 2022. Coba masing-masing kita bilang, terpujilah Tuhan. Dia baik bagi kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sejak kita kecil kita selalu diajarkan untuk bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Orang tua selalu menunjukkan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Hal-hal sederhana sampai hal-hal yang besar. Maka semua itu menjadi pengajaran moral yang membawa kita memiliki kemampuan untuk membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang jahat, yang menguntungkan dan yang merugikan, mana yang adil, mana yang ruci, dan sampai pada titik mana yang berkat, mana yang kutuk. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berpijak pada kesaksian Alkitab, maka setiap kita dididik dengan satu pengajaran, yang benar diberkati Tuhan, sedangkan yang jahat dihukum. Karena itu kalau kita dengar pengajaran-pengajaran dari anak sekolah minggu, ini boleh berdusta, tidak boleh mencuri, karena itu jahat, nanti mau masuk neraka. Karena didikan itu dibawa sejak kecil, diajarkan kepada kita berulang-ulang. Yang benar diberkati, yang jahat pasti dihukum. Orang yang taat pada kehendak Tuhan pasti selamat, pasti berkat. Sebaliknya orang yang jahat, yang berbuat curang pasti celaka. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, lalu kemudian dalam perjalanan hidup di realita yang kita alami, di sana muncul masalah karena kita menyaksikan ada begitu banyak orang benar, termasuk kita orang percaya, yang hidupnya dihantam badai, bertubi-tubi, beruntun, satu belum kelar, satu so datang, satu baru selesai, supaya banyak tuh masalah ada antri. Bahkan kadang-kadang kita sudah tidak tahu mau mengurus yang mana lebih dahulu. Kita menyaksikan itu, sedangkan banyak kali kita melihat yang jahat, malas gereja, malas ibadah, baik-baik saja dompet hidup. Yang bajudi, yang bahugel, senang-senang saja hidup mereka. Ini yang menyebabkan masalah, sehingga ada banyak orang baik berubah menjadi jahat, sedangkan mereka yang jahat semakin jahat.
Karena seolah-olah apa yang diajarkan kepada kita bahwa benar mendapatkan berkat, jahat mendapatkan hukuman, tidak terjadi dalam hidup. Hanya sedikit orang baik yang bertahan tetap baik. Ada banyak orang yang terdidik baik, tapi kemudian pada akhirnya kalah oleh keadaan hidup. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, persoalan inilah yang terjadi dalam kehidupan orang Israel di masa Nabi Maleaki. Pada tahun 586 sebelum Masehi, ketika Yerusalem dan Bait Allah dihancurkan oleh Babel, bangsa Israel dibuang, orang-orang Yehuda dibuang, ditaklukkan oleh Babel di bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar. Tapi kemudian Tuhan membawa mereka kembali. Dalam tuntunan Tuhan memakai Nabi Hagai, Tuhan memakai Nabi Nehemia, maka mereka dibawa kembali ke Yerusalem di sekitar tahun 538 Masehi ketika Persia mengalahkan Babel. Dalam kepulangan ini, nabi-nabi mengajarkan, nabi-nabi memberitahukan bahwa mereka harus membangun kembali kehidupan dalam Tuhan. Mereka harus membangun kembali jati dirinya sebagai umat Allah. Mereka harus menjadi orang baik seperti yang Tuhan mau, yang taat. Sebab itulah yang akan mendatangkan berkat dalam hidup mereka. Termasuk umat harus membangun bait Allah. Ada satu waktu pembangunan bait Allah terhenti dan orang Israel sibuk membangun rumahnya masing-masing. Lalu Nabi menegur mereka, berhenti bangun dompe rumah, bangun dulu rumah Tuhan. Nabi menjanjikan bahwa Allah menjamin berkat kehidupan, itu jaminan Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika bait Allah dibangun kembali dan pada akhirnya selesai sekitar tahun 515 sebelum Masehi, yang terjadi adalah tidak seperti yang orang Israel bayangkan. Mereka mengira mereka akan kembali menjadi kerajaan besar seperti Israel di zaman dahulu kala. Seperti Israel ketika mereka belum dibuang. Seperti Israel ketika Daud memerintah. Yang terjadi adalah bangsa ini tetap menjadi bangsa yang kecil di bawah kekuasaan bangsa-bangsa besar. Israel tetap menjadi bangsa kecil di bawah kekuasaan Persia. Lalu kemudian ketika Yunani mengalahkan Persia, Israel hanya menjadi bangsa kecil di bawah kekuasaan Yunani. Lalu ketika Romawi mengalahkan Yunani, Israel tetap menjadi bangsa kecil di bawah kekuasaan Romawi. Mereka menghadapi persoalan yang kenyataan tidak seperti yang mereka bayangkan. Padahal bait Allah so bangun. Bukankah Nabi menjanjikan, bangun rumah Tuhan, berkat atas hidupmu. Tapi yang terjadi, mereka tetap menjadi bangsa kecil di masa itu. Muncul persoalan lain Bapak Ibu Saudara-saudara. Para ahli perjanjian lama menyebutkan Persia menetapkan pajak yang sangat tinggi bagi mereka. Di sisi lain, bangsa Israel di masa itu menghadapi kekeringan dan kerusakan panen akibat serangan hama belalang. Karena itu kalau kita baca Maleaki pasal 3, ketika Nabi memperingatkan tentang persembahan persepuluhan, dia menjamin bahwa Tuhan akan menghalau belalang pelahap dari ladang-ladang mereka. Karena Israel menghadapi itu, kerusakan panen. Di tengah situasi yang demikian Bapak Ibu Saudara-saudara, umat dan pemimpin-pemimpin umat termasuk imam, mereka berubah setia. Mereka mempertanyakan kehadiran Tuhan. Tuhan ada le atau sunyanda ini? Bahkan ketika mereka menyaksikan yang tidak beribadah, yang berbuat cabul, yang berzina, yang melakukan kawin campur, yang bercerai, baik-baik saja. Mereka yang menyingkirkan orang miskin, yang menindas janda, anak-anak yatim, yang tidak mengulurkan tangan bagi orang yang membutuhkan, baik-baik saja. Lalu mereka berpikir, muncul pandangan, oh Tuhan le kok suka orang yang berbuat dosa? Nggak apa-apa. Ternyata berbuat dosa tidak apa-apa dalam pandangan Tuhan. Tidak apa-apa melakukan dosa, Tuhan tidak marah. Tuhan tidak peduli. Atau mungkin benar, Tuhan tidak ada. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, lalu umat hidup dalam dosa. Para imam tidak lagi takut Tuhan. Mereka mempersembahkan persembahan yang cemar, yang DP kaki pincang, yang tidak layak, yang busuk. Orang bawa persembahkan kepada Tuhan.
Kehidupan mereka penuh dengan persinahan, kawin campur, penyembahan berhala. Mereka mempraktekkan sihir dan rupa-rupa kejahatan lainnya. Mereka tidak takut Tuhan. Mereka berbuat hal-hal yang mendukacitakan hati Tuhan. Tuhan sedih. Maka Nabi Maleakhi dipakai Tuhan untuk menegur orang Israel. Di bagian awal kitab ini, sang Nabi mengingatkan tentang betapa besar kasih setia Tuhan, betapa baiknya Tuhan dalam hidup mereka. Tuhan mengasihi Israel, Tuhan mengasihi umatnya, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Dia besar kasih setia dan sangat-sangat sabar. Dia maha pengampun. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, di pasal yang kita baca ini, sang Nabi firman Tuhan mengingatkan bahwa Tuhan tidak pernah membebaskan orang berdosa dari setiap hukumannya. Bahwa Allah tidak berkompromi dengan ketidakbenaran. Walaupun mungkin kadang-kadang kita merasa seolah-olah Tuhan tidak bertindak, seolah-olah Tuhan tidak peduli, seolah-olah keadaan baik-baik saja. Kita membaca bagian firman Tuhan dalam surat Petrus tadi, firman Tuhan bilang, 1 hari Pak Tuhan, 1000 tahun Pak orang. Sehingga anggap saja kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan bagi kita. Kesempatan bagi kita untuk memperbaiki hidup. Tuhan pesabar itu, anggap itu kesempatan for orang memperbaiki hidup. Sebab Allah tidak pernah berkompromi dengan dosa. Nabi menyampaikan bahwa hari Tuhan akan datang. Hari ketika Tuhan memurnikan. Tuhan akan membersihkan seperti seorang penatu. Mending bobaso bacuci, mama-mama. Kalau baju kotor, so pakai DP sabong, deterjen, pakai pemutih, dan semua cara kita gunakan supaya baju itu menjadi bersih, supaya noda-noda itu hilang. Demikian ungkapan firman Tuhan menggambarkan tentang Tuhan yang akan memurnikan. Seperti tukang logam membakar logam, emas murni, semakin dibakar semakin murni. Maka demikian Tuhan akan memurnikan umatnya. Murni artinya tidak bercampur, tidak tercemar. Tidak bercampur, tidak tercemar. Maka demikianlah Tuhan menginginkan kehidupan umatnya. Tidak bercampur dengan dosa, tidak tercemar oleh dosa. Jemaat yang diberkati Tuhan, Tuhan akan membersihkan umatnya. Dia akan menghukum semua tindakan tercela. Para imam yang berbuat cela, para tukang sihir, para pendusta, para pesinah, orang-orang yang melakukan kekerasan, kejahatan, orang-orang yang tidak takut Tuhan. Nabi mengingatkan, akan datang hari penghukuman bagi mereka. Hari Tuhan akan tiba menjadi penghukuman bagi mereka yang berbuat dosa, tetapi sebaliknya menjadi hari penuh kemenangan bagi mereka yang hidup beriman dan taat kepada Tuhan. Sang Nabi menubuatkan tentang Yohanes Pembaptis. Di pasal 3 ini ia membuka dengan utusanku. Tentang Yohanes Pembaptis yang datang untuk menyerukan seruan pertobatan. Ini adalah nubuatan yang jauh ke depan yang kemudian digenapi oleh Allah dengan kedatangan Kristus yang memberikan pengampunan bagi semua orang yang percaya kepadanya, kepada semua manusia, tetapi juga yang akan datang kedua kalinya untuk menghakimi, memisahkan domba dan kambing. Sebuah ungkapan yang menggambarkan tentang orang-orang yang hidup takut Tuhan dan orang-orang yang hidup di luar Tuhan. Bahwa Tuhan akan memurnikan. Sebab itu Bapak Ibu saudara-saudara, perenungan firman Tuhan malam hari ini mau mengingatkan kita semua. Selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari kita hidup dalam pertobatan. Jangan mengeraskan hati, jangan menjadi bebal, jangan menyia-nyiakan kesempatan hidup yang Tuhan berikan. Jangan bersenang-senang dalam dosa, jangan bersenang-senang dalam kebebalan, jangan bersenang-senang dalam kekerasan hati, sebab akan datang saatnya bagi kita ketika kita menyaksikan penghukuman dari Tuhan tiba. Penghukuman Tuhan Bapak Ibu saudara-saudara tidak hanya bicara neraka
yang akan datang, tetapi dia bicara tentang pemurnian hidup di hari ini. Sebab memang menikmati pengajaran Tuhan, menikmati didikan Tuhan, nyanda sama dengan makan rica, pe gigi langsung pedis, pe makan langsung dapat rasa. Tetapi harinya akan tiba ketika Tuhan menghukum kita di waktu-waktu hidup yang torang jalani di dunia ini. Nabi Maliaki menyampaikan seruan pertobatan, seruan yang sama disampaikan kepada kita semua jemaat yang beribadah di saat ini, saat kita ada dalam perayaan Minggu Advent yang pertama, saat kita semua sedang ada dalam penantian kedatangan Kristus yang kedua kalinya. Kita tidak tahu kapan hari itu, tetapi tugas kita adalah terus-menerus membangun kehidupan yang bertobat, kehidupan yang menghasilkan buah-buah pertobatan itu. Karena itu hari ini pesan firman mengingatkan kita. Pertama, para pelayan Tuhan, penatua, diaken, perangkat pelayanan semuanya, mulai dari aras jemaat sampai di kolom-kolom di Bipra, panitia-panitia semua yang dipakai Tuhan menjadi bagian dalam pelayanan gereja ini. Kepada kita semua Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan setiap hamba Tuhan harus melayani Tuhan dengan cara yang benar, dengan taat dan dengan hormat kepada Tuhan. Jangan membawa persembahan yang cacat. Pelayanan asal jadi, pelayanan yang penting so baking, yang penting so ada, yang penting ada setoran, yang penting so lantik, yang penting abadiri. Jangan melakukan hal-hal yang demikian, sebab bicara tentang persembahan tidak hanya semata-mata bicara tentang materi, tentang uang, tentang amplop, tentang derma. Bukan hanya tentang itu Bapak Ibu Saudara-saudara, melainkan bicara tentang hidup yang dipersembahkan, tentang karya, tentang kualitas kita. Maka jangan melayani asal jadi, jangan melayani hanya untuk tampilan luar saja, supaya orang lihat ada backing, supaya orang tahu jadi pelsus, supaya orang tahu ada jadi komisi, dan apapun kita. Pelayan Tuhan tidak boleh hidup cemar. Pelayan Tuhan tidak boleh menjadi pesinah. Pelayan Tuhan tidak boleh hidup dalam dosa. Pelayan Tuhan tidak boleh hidup dalam perjudian, dalam kemabukan. Pelayan Tuhan tidak boleh hidup dalam kesombongan, keangkuhan. Pelayan Tuhan harus murah hatinya, harus mau menolong orang. Pelayan Tuhan haruslah orang yang betul-betul hidup takut Tuhan. Karena itu setiap kita yang dipakai Tuhan, apapun torang, mulai dari pendeta sampai UPK, semua torang yang dipakai Tuhan menjadi bagian dalam perangkat pelayanan gereja, kita harus betul-betul hidup hormat pada Tuhan. Hormat pada Tuhan, Allah yang empunya pelayanan ini. Kalau masih hidup dalam dosa, bertobat. Jangan tunggu Tuhan ajar, karena ada DP waktu. Ada DP waktu Bapak Ibu Saudara-saudara. Jangan bilang, oh kita kok jemaat dah pilih, oh kita kok BP dah tunjung, kita kok sebenarnya mau merdong so pilih, jadi ya yang penting so backing. Kepercayaan itu datang dari Tuhan, sebab Tuhan yang punya pelayanan gereja ini. Kalau Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya dipilih Tuhan, Allah memilih kita, Allah memakai kita. Dan karena itu ketika kita tidak melakukannya dalam rasa hormat kepada Allah, maka kita berbuat dosa kepada Dia, Tuhan yang memberi kepercayaan. Kita mempersembahkan yang cacat, kita mempersembahkan yang tidak berkenan, dan Tuhan marah. Tuhan tidak suka yang demikian. Kalau masih ada pelayan Tuhan yang hidup dalam dosa, masih ada pelayan Tuhan yang malas beribadah, pelayan Tuhan yang menganggap rendah firman, bertobat. Sebab pelayan Tuhan haruslah menunjukkan cara hidup yang berkenan. Seorang pelayan Tuhan moralnya, imannya, karakternya harus lebih di atas. Dia harus menunjukkan keteladanan hidup. Ya, tidak ada yang bilang ini, kita kok cuma UPK di kolom, semua orang pelayan Tuhan. Maka kita harus hidup dengan cara-cara yang menghormati Tuhan. Hal kedua Bapak Ibu Saudara-saudara, teguran dan peringatan ini juga tidak semata-mata ditunjukkan untuk para pelayan. Tidak hanya semata-mata ditunjukkan kepada perangkat pelayanan. Tidak.
tetapi juga untuk semua umat Tuhan. Untuk semua umat Tuhan. Tuhan tidak membiarkan kita hidup dalam dosa. Dia mau torang selamat. Karena itu dia berkorban. Dia datang ke dunia menjadi seperti kita, menanggung kutuk dosa kita. Mati, bangkit supaya torang selamat. Maka mari tinggalkan dosa. Yang masih hidup berkubang dosa, setengah kaki di gereja, setengah kaki di dosa. Adalah yang anteru kaki semua di dosa. Orang sopi ibadah lewat merem biasa-biasa aja. Oh iya. Tidak ada keterbebanan untuk datang pa Tuhan. Sampai ibadah kolom soklar, ada yang nak pernah pi kolom. Ada di Immanuel Maumbi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan dengan keras dan tegas menegur kita. Hidup dalam pertobatan. Tinggalkan kecemaran, tinggalkan dosa, lakukan apa yang Tuhan mau. Tinggalkan persinahan, perselingkuhan, tinggalkan kecemaran, tinggalkan gosip, tinggalkan cara-cara hidup yang mempraktekkan kejahatan, termasuk pandang enteng orang. Itulah kejahatan. Perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Bayangkan firman Tuhan bilang dari 7 perkara yang Tuhan benci, 1, mata sombong. Tuhan tak suka. Tinggalkan semua itu. Sehingga kehidupan kita adalah kehidupan yang benar-benar ditebus oleh Tuhan dan dapat menjadi alat untuk membawa orang lain datang pada Kristus. Hal ketiga, Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan malam hari ini mau mengajari kita bahwa Tuhan memurnikan hidup. Karena itu, kalau kita ada di situasi sudah taat, sudah setia, sudah melakukan kehendak Tuhan, tapi kemudian kenyataan hidup tidak seperti yang kita bayangkan. Jangan bersikap seperti orang-orang Israel di masa Nabi Maleaki yang berpikir, oh Tuhan tak peduli, oh Tuhannya tak marah, oh Tuhannya tak ada. Sebab saudara-saudara ketahuilah pergumulan, tantangan, masalah, beban hidup adalah juga sarana yang dipakai Tuhan untuk memurnikan kita. Untuk memurnikan kita. Tuhan pakai pergumulan, Tuhan pakai persoalan, Tuhan pakai masalah, Tuhan pakai hal-hal yang tidak kita sukai untuk memurnikan kita. Apakah kita tetap bertahan dengan Tuhan? Ingatkah kita tentang Ayub? Ketika dia kehilangan harta benda, dia kehilangan anak-anaknya, bahkan istrinya meninggalkan dia. Sahabat-sahabatnya mencela Ayub. Tapi Tuhan tidak meninggalkannya. Proses itu justru menjadi pemurnian iman bagi Ayub. Ingatkah kita tentang Yusuf? Saudara-saudaranya menjual dia. Lalu kemudian ketika dia ada dalam penjara, dia dibawa untuk tinggal bersama Potifar. Istri Potifar memfitnah dia. Tapi Tuhan membawa Yusuf dalam keadaan-keadaan yang demikian, tidak sekalipun dia meragukan Tuhan. Tuhan memurnikan Yusuf, Tuhan menyiapkan Yusuf sampai dia menjadi orang kedua di Mesir sesudah Firaun. Apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudara? Ketika masa kelaparan tiba, Yusuf menjadi alat berkat yang membawa ayahnya, saudaranya dan seisi keluarganya tinggal di Mesir dan menikmati perbekalan yang telah dikumpulkan selama 7 tahun masa kelimpahan. 7 tahun masa kelaparan, dan Yusuf dan seisi keluarganya dipelihara oleh Allah. Mereka tinggal di Mesir. Setelah Yusuf melewati begitu kelam perjalanan, Tuhan memurnikan dia. Jadi kalau orang so berdoa, orang so melayani, orang so taat berbuat baik, lalu kemudian kita menghadapi tantangan, kita menghadapi hambatan, jangan marah Pak Tuhan, jangan menyerah, jangan kecewa dan memberontak Pak Tuhan. Justru kalau kita melakukan yang demikian, kita tercemar, kita tidak murni. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara, banyak kali dalam hal iman, kita justru kalah ketika dimurnikan dalam kesenangan. Ada orang ketika diuji, dimurnikan dalam kesusahan, dia begitu tekun beribadah. Dia begitu setia berpegang pada Tuhan, kokoh keyakinannya pada Allah. Tapi ketika Tuhan membawa dia, ekonominya diberkati, kesehatannya diberkati,
kehidupannya baik-baik saja, maka dia mulai kehilangan pegangan. Dia mulai kehilangan sandaran karena semua sedang enak. Sudah datang ibadah karena sibuk kerja. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya selalu mengatakan tidak ada orang sibuk di dunia ini sesungguhnya, karena semua orang punya pekerjaan, semua orang punya tanggung jawab, semua punya. Kesibukan kita sesungguhnya ditentukan oleh apa prioritas kita. Kalau ibadah tidak menjadi prioritas dalam hidup kita, maka kita akan selalu menemukan kegiatan lain yang membuat kita sibuk dan tidak punya waktu beribadah. Sekali lagi, kalau ibadah tidak masuk dalam prioritas di hidup kita, maka kita akan selalu menemukan aktivitas lain, menemukan alasan lain untuk melihat bahwa saya tidak punya waktu untuk beribadah. Banyak sekali tapi pekerjaan. Tapi kalau ibadah menempati posisi prioritas di hidup kita, sebanyak apapun tugas tanggung jawab kita, kita akan selalu menemukan waktu. Selalu menemukan waktu untuk datang bersekutu dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, ada banyak orang yang kehilangan kemurnian imannya ketika Tuhan membawa dia dalam kesenangan hidup. Ketika banyak doi, justru jatuh dalam dosa. Karena itu malam hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan kita semua bahwa Tuhan menginginkan iman yang murni. Tuhan mau kehidupan yang murni dipersembahkan pada Tuhan. Susah senang Tuhan pakai. Karena itu tetaplah berpegang pada Tuhan. Saat susah, saat senang, jangan pernah kecewa pada Tuhan. Tapi izinkan Tuhan memproses hidup kita supaya kita menjadi pribadi yang dibentuknya seperti yang Dia kehendaki. Keempat, Bapak Ibu saudara-saudara, percayalah selalu ada waktu Tuhan dalam hidup. Waktu Tuhan tidak pernah salah. Pengkhotbah 3 bilang begini, segala sesuatu indah pada waktunya. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk membangun, ada waktu untuk meruntuhkan, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk menangis. Ada waktunya Tuhan. Sehingga kalau kita menabur kebaikan, akan datang waktu panen kebaikan. Tapi kalau kita menabur kejahatan, panen pasti tiba untuk menuai badai. Ada waktunya. Dan Tuhan tidak pernah lalai untuk memberkati orang yang hidup benar. Tuhan juga tidak pernah keliru untuk menghukum orang yang berbuat dosa. Karena itu kalau orang baking dosa, kalau orang senang-senang karena hidup baik-baik saja, ambil orang pehak, dorang tuh susah, orang tuh senang. Pele orang pe jalan, dorang di bawah, orang di atas. Kong orang senang-senang. Nah apa-apa kuat, Tuhan yang ndak hukum kuat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya mau mengingatkan kita semua bahwa dalam keadaan-keadaan yang demikian berhati-hatilah. Sebab Tuhan sedang membiarkan kita untuk dihancurkan. Tadi dalam ibadah di kolom saya katakan, ingatkah kita tentang Firaun? Waktu Tuhan kasih tulah, waktu Musa menghadap Firaun untuk bawa orang Israel keluar, kan Musa bilang Pak Firaun, supaya mereka mau menyembah Tuhan. Firaun bilang apa? Tidak boleh. Lalu apa yang terjadi? Tulah pertama datang, toh? Air menjadi darah. Apa yang terjadi? Firaun kumpul semua orang-orang pintar di Mesir, kon orang baking, orang teliti, betul. Tuhan iyo akang. Musa datang lagi, Firaun bilang tidak boleh. Lalu datang tulah kedua. Firaun kumpul lagi dari orang-orang pintar, Tuhan iyo akang. Secara logika kita, mungkin kita akan bertanya, kenapa Tuhan tidak pele dari tulah pertama? Kenapa Tuhan tidak ajar jo dari tulah pertama? Atau kenapa waktu ini orang-orang pintar, ini ahli-ahli jampi-jampi Mesir mau baking? Kan Tuhan boleh bikin gagal. Kenapa Tuhan iyo akang? Begitulah Tuhan, Dia bekerja dengan caranya. Begitulah Tuhan, Dia bekerja dengan waktunya. Tuhan membiarkan mereka berhasil untuk melakukan hal yang sama. Ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, sampai tulah ke-10. Ketika Tuhan membunuh semua anak sulung Mesir. Mulai dari ternak sampai orang. Orang Mesir boleh baking? Nggak bisa Bapak Ibu saudara-saudara, tidak bisa.
Lalu kenapa harus sampai ke 10? Supaya orang Mesir mengenal Allah dan orang Israel tahu tentang kehebatan Tuhan. Tuhan tidak perlu melakukannya di bagian pertama. Dia membiarkan waktu berjalan sampai di 10. Sampai di 10. Karena waktu itulah ke-10 mau Tuhan jalankan. Apa yang Musa bilang ke orang Israel? Tuhan bilang taruh darah anak domba di tiap pintu. Karena kalau rumah yang ada DP darah anak domba, malaikat maut datang di situ. Maka orang Israel melakukannya dengan taat. Apa yang dihasilkan sampai ditulah ke-10? Orang Mesir melihat kekuatan Tuhan. Dan bangsa Israel belajar untuk taat kepada Allah. Mereka melihat Musa sebagai pemimpin. Dan mereka melihat kekuatan Tuhan yang luar biasa. Allah bekerja menurut waktunya. Dia memberkati kita pada waktunya. Dia juga menghukum kesalahan-kesalahan kita pada waktunya. Tuhan tidak tergesa-gesa menurut cara kita. Tapi dia selalu adil dalam jalan-jalannya. Karena itu jangan bersenang-senang. Kalau dosa-dosa kita lakukan lalu tompe hidup baik-baik saja. Berzina nak dapat tahu. Mencuri nak dapat tahu. Malas ibadah sehat-sehat. Jangan bersenang-senang. Firaun Tuhan keraskan untuk Tuhan hancurkan. Hati-hati. Karena kalau Tuhan sosebiar orang senang-senang. Dia sedang membiarkan kita binasa. Hancur tanpa tertolong. Tapi kalau Tuhan masih tegur, Tuhan masih cambok, Tuhan masih didik, dia sayang pada orang. Mari bertobat. Di penghayatan Minggu Advent yang pertama ini, firman Tuhan mengajak orang semua. Tuhan sayang orang. Dia didik, dia ajar, dia bentuk. Mari hidup dalam pertobatan. Supaya kalau Tuhan Yesus datang, dia menemukan iman yang murni di hidup kita. Bersemangat orang semua Bapak Ibu Saudara-saudara. Keteguhan iman kita kepada Tuhan, kesetiaan kita untuk melayani Tuhan tidak pernah sia-sia. Karena Tuhan akan memberi bagi kita sorga bukan cuma nanti, tapi hidup di hari ini. Dia akan memberi kecukupan, dia akan memberi kesehatan, dia memberi umur panjang, pertolongan setiap kali kita membutuhkan. Tuhan tidak pernah lalai memberkati orang-orang yang setia kepadanya. Selamat merayakan Minggu Advent yang pertama. Selamat bersiap menantikan kedatangan Kristus untuk kedua kalinya. Tuhan selalu beserta kita. Amin.